Ya, paling penting kalau merawat tanaman muda begini, dia lebih baik kering daripada basah. Karena kalau basah banget, kelebihan air, ya sampai becek atasnya, tuh kalau kena daunnya itu dia jadi busuk. Hai tuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Aku sedih deh, tanaman ini kuyung planku pada sekarat tuh, ya. Terus ini satu jenis mati semua tomat unguku. Nah, pada video ini aku mau ngomongin mengenai penyebab tanaman semayan, ya, layu, busuk akar, bahkan mati setelah dipindah tanam, dan gimana sih cara mengatasinya. Kamu punya masalah yang sama, ikuti videoku sampai selesai ya. Penyebab yang pertama nih, ya, kenapa tanaman semayan, bibit tanaman yang baru numbuh, yang kecil, young plant namanya itu ya, bisa sekarat adalah saat kita terima, ini kan aku belinya online nih, ya, saat terima ya harus baca gimana cara merawatnya guys, gitu ya. Jadi jangan asal-asal ditanam, dipindah tanam, akhirnya sekarat mati, nggak baca aturannya. Tuh. Petunjuk penanaman ya. Petunjuk penanaman di sini udah dikasih tahu. Oh. Ya, gimana. Nah, kalau males baca gitu, ntar akhirnya komplain ke penjualnya. Ya. Jadi harus ini dulu bener-bener dibaca. Nah, kalau nggak ada petunjuk merawatnya, ya, kalian bisa ikuti videoku sampai selesai. Aku akan berbagi pengalaman karena tiap tahun aku udah beli tanaman young plant begini, dan baru kali ini aja nih pada sekarat. Nah, aku mau belajar dari kesalahanku guys. Nih, karena saya tinggal di 4 musim, jadinya beli tanaman yang kecil-kecil young plant begini guys, ya. Tapi kalau kalian tinggal di Indonesia, ya, tuh, ini juga aku banyak bibit-bibit tanamannya, ya. Nih okra, kalau okra kan nggak ada tanaman begininya ya. Nih, ini okra, kemudian ada segala macam herbs kayak basil ini, tuh, ini bayam, ya, salad, tuh banyak deh aku punya benih. Nah, ini pada prinsipnya sama. Setelah numbuh bibit tanamannya, ya, kan itu kecil banget tuh. Nah, kayak ini tomat kuning ya. Beli tomat kuning supermarket ada bijinya, terus ku keluarin tanam. Nah, kayak begini ya. Nah, ini punya trik tersendiri untuk merawatnya supaya nggak mati guys, gitu ya. Paling penting untuk merawat tanaman muda begitu, young plant atau tanaman semai itu adalah, ya, jangan berikan air berlebihan, ya. Lebih baik kering, ya, agak kering baru dikasih air, ya, daripada kelebihan air akhirnya jadi busuk guys. Ya, karena tanaman semai begini, ya, dia sistem akarnya itu masih sangat-sangat lemah. Dan kalau dikasih air yang banyak sekali, yang berlebihan, dia nggak bisa nyerap semua air yang banyak itu, nggak bisa. Jadinya akhirnya akarnya busuk, terus layu, dan akhirnya mati. Gitu. Nih, ini sampai basah kuyup. Tuh, basah, terlalu basah. Dan kalau udah media atasnya ini basah, dia kena daun yang paling bawah itu kena air kayak ini nih. Ini untungnya masih terselamatkan deh. Ya, karena tanah-tanah di pinggirnya masih kering gitu ya. Nah, kalau yang ini tuh dia basah banget tuh, terlalu basah ini juga ya. Nah, ini saking aku males ya, aku pikir udah sekali kasih air gitu ya, sampai berat gitu potnya, dan akhirnya tragis, tanamannya masih kecil belum bisa nyerap air banyak banget. Oh ya. Penyebab yang nomor 3, kenapa tanaman semai young plant begitu sekarat, mati, layu gitu ya, adalah kesalahan pemberian air ya. Jadi ini kan masih kecil tanamannya ya, perlu trik tertentu dalam memberikan airnya. Jadi air itu diberikan dari bawahnya, dari wadahnya itu. Jangan siram dari atas, karena kalau daunnya kena air itu akan jadi busuk. Nah, jadi ini wadahnya nggak ada bolongannya, ini juga nggak ada. Tapi pot-pot ini semuanya, pot-pot kecilnya ada bolongannya. Jadi airnya dituang ke sini, ya. Kemudian dituang, ini masih basah nih, dituang ke sini.
Ya, air dituang ke situ. Nah, itu nanti air akan nyerap ya, akan nyerap sampai ke atas. Tapi jangan berlebihan juga. Kalian bisa isi misalnya sampai kira-kira 3 sentian gitu ya, dilihat-lihat. Ntar kalau udah sampai atas basah, nah besoknya jangan disiram lagi. Disiram berikutnya kalau dilihat bagian atasnya udah kering. Nah, tanaman muda begini, tanaman semayan begini lebih baik dia agak kering dulu baru disiram berikutnya. Ya, karena sistem akarnya belum bagus ya. Dan kalau kelebihan disiram itu akarnya nggak mampu serap air banyak, akhirnya busuk. Itu. Nah, ini airnya. Aku bikin di sini ya. Ini ada bekas tandanya sampai penuh. Tapi ini waktu itu aku terlalu banyak juga kasih air, ini sampai sampai basah banget dia. Ya, terlalu basah. Nah, yang ini sih enggak basah-basah banget deh. Ini masih ada tanda-tanda kehidupan di sini, masih hijau. Penyebab berikutnya kenapa tanaman semai begitu sekarat adalah karena pemberian pupuk yang salah. Ini kan tanaman semainya masih kecil-kecil banget, masih young plant begitu. Dia belum butuh pupuk sama sekali, kayak pupuk NPK itu nggak perlu ya, pupuk yang warnanya biru gitu ya, jangan dipupuk sama sekali. Dan di aturan perawatan itu juga ditulis ya, pemupukan diberikan 2 bulan setelah tanamannya dipindah tanam. Nah, jadi tanaman-tanaman kecil gini dia belum butuh pupuk kimia gitu ya, pupuk NPK belum butuh. Dan karena akarnya itu dia masih lemah, jadi kalau dipupuk juga ya, nah itu akibatnya akarnya jadi terbakar gitu. Yang bisa dilakukan adalah, yang bisa diberikan adalah misalnya siram dengan berikan air cucian beras, ada kandungan vitamin B1-nya, nah bagus untuk menyuburkan tanaman. Atau bisa juga nih, bisa kasih Liquonox vitamin B1 ya. Banyak kok dijual online guys ya. 25 atau 30 atau 35 ribu. Nah, ini 1 sendok makan untuk 5 liter air ya. Diencerin lagi. Nah, ini dia bagus untuk memulihkan tanaman yang stres. Kalau baru dipindah tanam kayak begini ya. Liquonox. Nah, kalau nggak ada vitamin B1, air cucian beras ya. Air cucian berasnya bisa pakai yang segar, atau kalau udah bermalam disaring dulu supaya nggak ada cairan kentalnya kegumpal, ntar mengurangi keindahan dari tanaman kita gitu ya. Penyebab berikutnya kenapa tanaman semayan itu bisa sekarat ya adalah karena penempatan yang salah. Tanaman itu masih, tanaman yang begini ini young plant itu kan masih kecil-kecil. Jangan taruh di tempat kena sinar matahari langsung guys. Mati, kekering, ini nggak tahan paparan sinar matahari yang panas terik gitu ya. Jadi taruhlah di tempat teduh, atau kalau kena sinar matahari pagi yang jam 9 itu oke-oke aja, bagus, bisa gitu. Tapi kalau yang lewat jam 9 jangan deh, ntar mati. Nah bukan artinya kalau taruh di tempat teduh nggak kena sinar matahari ya, tanamannya ini tetap butuh sinar matahari, tapi jangan yang langsung terpapar langsung ya. Nah, kalau kamu tinggal di 4 musim seperti saya ya, beli tanaman young plant begitu, atau nanam dari benih atau dari bibit. Nah, itu tanamannya ini kan rentan banget ya sama suhu dingin. Maksudku dia nggak tahan suhu dingin. Nah, di tempatku ini padahal udah April loh, sekarang udah akhir April gitu, dia kalau malam itu masih 0 derajat, masih 5 derajat gitu ya. Nah, waktu aku terima itu sebulan lalu, 3 minggu lalu gitu ya tanamannya. Nah, itu udah dikasih tahu di petunjuknya, tanaman tersebut sebaiknya dirawat di suhu 12 sampai 16 derajat gitu ya. Dan kalau suhunya ngedrop lagi ekstrim sampai 0 derajat, suruh taruh di garasi atau masukin di rumah gitu. Nah, saya taruhnya di greenhouse ya, taruh di greenhouse. Tapi di greenhouseku itu nggak ada bedanya suhu dalam sama luar ya. Kalau ada beda juga 1 derajat. Tujuannya taruh di greenhouse adalah supaya tanamannya nggak kehujanan. Kalau kehujanan ya tanaman yang kecil gitu akan hancur. Nah, sekarang saya mau ngomongin apa yang bisa kita lakukan, gimana cara mengatasi tanaman semai ini yang udah sekarat, apakah masih bisa diselamatkan atau tidak gitu ya. Nah, kemarin aku udah kasih ini ya, hidrogen peroksida 3%. Jadi ini bagus untuk mengatasi busuk akar ya, untuk mengatasi jamur ya. Jadi sebagai bakterisida, sebagai fungisida. Nih, beli di apotik ada, carinya yang 3% ya.
3%. Ini beli di apotik, aku pernah beli di Amazon juga ada ya. Nah, jadi 1 sendok makan campur 1 liter air, kemudian nanti airnya itu ya ditaruh lagi di wadahnya ini gitu. Jangan siram dari atasnya lagi ya. Kecuali kalau tanamannya daunnya agak ke atas gini, bisa disiram dari tepinya ya. Ininya ya, setelah dilarutkan gitu. Nah, ini dia bagus ya untuk mengatasi busuk akar gitu. Kemudian bisa juga pakai ini vitamin B1 ya. Ya, kalau tanamannya stres ini, atau untuk memulihkan tanaman yang sekarat juga dia bagus ya. Kalau misalkan hidrogen peroksidanya nggak ada gitu ya. Nah, kalau nggak ada juga ya, sebagai untuk mengatasi akarnya yang busuk itu bisa pakai cairan pencuci piring ya. 1 sendok teh campur 1 liter air. Kemudian nanti ya taruh di gitu. Di wadahnya, nanti airnya akan menyerap ya sampai ke akarnya itu ya. Kalau masih ada tanda-tanda kehidupan seperti yang ini ya, misalnya akarnya busuk, nanti akan pulih. Tapi kalau tanamannya benar-benar udah mati karena kita telat ngelihatnya kayak ini udah nggak bisa diselamatkan lagi guys. Nggak ada lagi kelihatan daun hijaunya, jadi dibuang aja gitu ya. Tuh, dibuang aja dan jangan dibuang ke tempat apa ya, maksudku jangan dipakai ulang lagi gitu. Harus diolah lagi media tanamnya, karena kita nggak tahu apakah udah ada bakteri di dalam media ini gitu ya. Jadi jangan dipakai ulang dulu media tanam ya, karena ini udah mati semua ya. Nah, yang berikutnya untuk mengatasi tanaman yang sekarat begini adalah lihat ya, kalau tanamannya masih ada daun hijaunya ya, berarti ada tanda-tanda kehidupan. Dan daun-daun keringnya kayak ini diguntingin, dibuang ya. Guntingnya disemprot ini dulu alkohol ya supaya steril. Kemudian ya diguntingin. Nih kayak di sini, yang ini ya, yang ini nih. Tuh ya. Tuh. Nah, kalau ada tanda-tanda kehidupan yang hijau begini ya, kalau saya biarin aja. Soalnya nanti kalau dipindahin, ditanam ulang, khawatirnya akarnya rusak gitu. Jadi biarin aja, tapi enggak disiram lagi ya. Nah, yang ini juga nih. Ini kalau yang ini tuh dia udah sampai layu banget ya. Tuh busuk ya. Tuh bahkan ada kutunya, apa kutu hijau ya. Oh, enggak ada. Enggak ada, dia mati. Nah, sayang banget deh. Tapi yang ini batangnya masih hijau loh ya. Nah, kita lihat aja, soalnya kemarin aku kasih hidrogen peroksida ini. Banyak yang nggak ada merah-merah, ada yang tomat coklat, tomat lonjong, tomat cherry ya. Rasanya gimana? Ini keadaan tanaman-tanamanku di tangga masuk rumah per 15 Juni 2020. Nelken, selama ini aku cuma tahu dia namanya Nelken bahasa Jerman, gak taunya Dianthus, Bo. Ini yang wangi. Bocah di luar, aku di luar, ntar pintu ketutup kena angin, nggak bisa masuk kita. Ini petunia double flower, geranium. Nah, ini petunia juga berlapis-lapis, petunianya cantik-cantik ya. Ini yang nice sky. Ini yang lilis yang bentuknya seperti bunga mawar berlapis-lapis, udah mau selesai.